Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 5 ayat 39 demikian. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan konteksnya, ayat ini berbicara mengenai comfort zone atau zona nyaman. Zona nyaman adalah suatu kondisi psikologis di mana seseorang sudah terbiasa berada dalam situasi tertentu selama bertahun-tahun, sehingga walaupun sebenarnya tidak nyaman atau bahkan penuh penderitaan, ia enggan untuk beranjak dari sana. Terjebak dalam zona nyaman membuat orang berhenti bertumbuh dan oleh karenanya kehilangan kesempatan untuk menikmati banyak hal yang indah yang sebenarnya sudah disediakan Tuhan bagi kita. Orang yang sudah terbiasa minum anggur lama tidak mau anggur yang baru, sebab anggur baru itu rasanya masih sepat, sebab belum berfermentasi. Dalam masalah iman, tidak sedikit orang percaya yang tanpa sadar tidak menikmati hidup sebagai anak-anak Allah, sebab masih menghidupi pola pikir dan kebiasaan lama yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan sekalipun tahu kebenaran, tetap memilih untuk berkubang dalam dosa dan penderitaan yang tidak perlu. Sebagai contoh, secara teori kita tahu bahwa keselamatan kita terima oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi dalam praktik hidup sehari-hari, kita masih dibelenggu oleh berbagai ketakutan. Ketakutan akan dihukum, ketakutan akan dinilai tidak rohani, ketakutan kehilangan kenikmatan hidup, dan lain sebagainya. Dengan demikian, tanpa kita sadari, kita memberi kesempatan atau tempat berpijak kepada iblis untuk menanamkan berbagai penipuan dalam pikiran kita. Sehingga walaupun secara teori kita tahu bahwa Allah Maha Kasih, tetapi jauh di dalam lubuk hati kita dan yang kita hidupi adalah Tuhan itu hakim yang kejam, yang setiap saat mengawasi dan siap menghukum setiap kesalahan kecil yang kita lakukan. Bahwa kita hanya akan dikasihi jika kita melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Bahwa firman Tuhan mustahil untuk dilakukan. Bahwa semua orang tidak bisa dipercaya. Dan kebohongan-kebohongan lain yang membuat hidup sebagai orang Kristen nampak berat dan suram. Padahal Tuhan Yesus mati di salib justru agar kita hidup sebagai anak-anak Allah dan menikmati kemerdekaan sejati. Karena itu, jika hati kita penuh ketakutan, mari kita mohon Tuhan menyingkapkan kebenarannya mengenai hati kita, mengakui kebodohan-kebodohan kita, dan minta Tuhan membenahi hati kita dengan kebenarannya yang membawa damai sejahtera. Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, Allah mau mentransformasi hidup kita, agar kita benar-benar merdeka. Tetapi maukah kita keluar dari zona nyaman kita? Amin.